Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Kembali lagi bersama aku Rizka Aulia Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Nah, jadi untuk kali ini aku bakal ngejelasin materi tentang aktor, perilaku, dan indikator ekonomi publik. Nah, so stay tune. Oke. Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas peran pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan publik dapat menciptakan efisiensi ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi makro. Pemerintah menjadi aktor utama dalam kegiatan ekonomi publik karena memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kegagalan pasar, menyediakan barang publik, serta menjamin keadilan sosial melalui kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya itu adalah peran pemerintah dalam ekonomi publik. Dalam ekonomi publik, pemerintah memiliki 3 fungsi utama yang dijelaskan oleh Musgev, yaitu adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang pertama yaitu adalah fungsi alokasi yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi distribusi, berperan dalam menciptakan pemerataan pendapatan melalui pajak, subsidi, dan program sosial. Yang ketiga yaitu adalah fungsi stabilisasi, dilakukan dengan menjaga stabilitas harga, tingkat inflasi, dan lapangan kerja agar perekonomian nasional tetap seimbang. Nah, selanjutnya itu adalah aktor utama dalam ekonomi publik. Aktor dalam ekonomi publik tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional. Pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan, pengatur keuangan negara, dan penyedia barang publik. Masyarakat berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan publik sekaligus pengawas terhadap kinerja pemerintah. Sektor swasta menjadi mitra strategis dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui kemitraan publik swasta. Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF memberikan bantuan teknis finansial untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya itu adalah aktor pendukung dan lembaga pengawas. Selain aktor utama, terdapat juga lembaga pendukung yang berperan dalam mengawasi dan memastikan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap anggaran dan kebijakan ekonomi pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berfungsi untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang ada. Nah, media massa dan masyarakat sipil juga berperan penting dalam kontrol sosial terhadap kebijakan ekonomi publik yang dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya itu adalah perilaku ekonomi publik. Perilaku ekonomi publik menggambarkan bagaimana setiap sektor membuat keputusan ekonomi berdasarkan kepentingan dan insentif mereka yang mereka miliki. Pemerintah diharapkan berperilaku rasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan keadilan dalam kebijakan yang dibuat. Masyarakat menunjukkan perilaku ekonomi melalui konsumsi, partisipasi, dan tanggapan terhadap kebijakan publik. Sementara itu, sektor swasta berperilaku dengan orientasi keuntungan, tetapi tetap harus mematuhi regulasi dan etika publik yang berlaku. Selanjutnya itu adalah faktor yang memengaruhi perilaku ekonomi publik. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu adalah kebijakan fiskal dan moneter yang ditetapkan pemerintah dapat mempengaruhi perilaku konsumsi, investasi, dan produksi. Partisipasi publik dan keterbukaan informasi membuat masyarakat lebih sadar terhadap pengelolaan keuangan negara. Stabilitas politik dan hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Kondisi ekonomi global, seperti inflasi dunia atau perubahan harga komoditas juga dapat mempengaruhi perilaku ekonomi di dalam negeri. Nah, indikator ekonomi publik yaitu ada pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan total produksi nasional, tingkat inflasi dan pengangguran yang menjadi ukuran kestabilan ekonomi, indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat, belanja dan pendapatan pemerintah yang mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal, serta indeks pembangunan manusia sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Tantangan ekonomi publik di Indonesia. Ekonomi publik di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Ketimpangan pendapatan antar wilayah masih tinggi, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Efisiensi belanja publik belum optimal dan masih terdapat masalah korupsi yang menghambat akuntabilitas fiskal. Selain itu, ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam membuat faktor ekonomi nasional rentan terhadap
fluktuasi harga global. Rendahnya literasi keuangan masyarakat juga menjadi kendala dalam menciptakan partisipasi publik yang efektif. Hubungan antara aktor, perilaku, dan indikator. Ketiga unsur ini yaitu saling berkaitan dalam sistem ekonomi publik. Kebijakan yang diambil oleh sektor ekonomi publik akan mempengaruhi perilaku masyarakat dan sektor swasta yang kemudian tercermin dalam indikator ekonomi publik seperti pertumbuhan, inflasi, dan kesejahteraan sosial. Hasil dari indikator tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan di masa yang mendatang. Nah, sebagai kesimpulannya, ekonomi publik merupakan sistem yang kompleks karena melibatkan aktor, perilaku, dan indikator yang saling mempengaruhi. Pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan keadilan sosial dan efisiensi ekonomi, namun keberhasilan kebijakan publik juga bergantung pada partisipasi masyarakat, kontribusi sektor swasta, dan pengawasan lembaga independen. Dengan kolaborasi yang baik antar aktor, tujuan kesejahteraan bersama dan pembangunan keberlanjutan dapat tercapai. So, itu dulu untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.